ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang berarti organisasi internasional yang dibentuk oleh 5 negara pada tahun 1967. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 Menteri Luar Negeri yang sekaligus menjadi tokoh-tokoh pendiri ASEAN, yaitu ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, Sinnathamby Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Khoman dari Thailand. Pada saat ASEAN sudah berdiri, Brunei Darussalam bergabung setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1984, diikuti oleh Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN didirikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjadi perdamaian dan stabilitas politik di Asia Tenggara, serta mempererat kerjasama antar negara di berbagai bidang. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan nasib, ekonomi, budaya, dan kepentingan. Tujuan pendirian ASEAN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ASEAN dibentuk agar negara-negara anggotanya dapat saling mendukung dalam perdagangan, investasi, dan pembentukan ekonomi sehingga kawasannya menjadi lebih maju dan stabil. Yang kedua, menjaga perdamaian dan stabilitas politik. Pada masa Perang Dingin, Asia Tenggara rawan konflik. ASEAN hadir sebagai wadah untuk mengurangi ketegangan, membangun rasa saling percaya, dan menciptakan kawasan yang aman. Yang ketiga, mempererat kerjasama sosial dan budaya. Selain ekonomi dan politik, ASEAN juga bertujuan memperkuat hubungan sosial, pendidikan, dan budaya antar negara agar tercipta solidaritas regional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi. ASEAN mendorong kolaborasi dalam penelitian, pendidikan, dan pengembangan teknologi untuk mempercepat kemajuan kawasan. Yang kelima, memelihara hubungan internasional yang baik. ASEAN berkomitmen menjalin kerjasama dengan organisasi internasional lain, sehingga kawasan Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam pencaturan global. Geografis di Asia Tenggara. Jadi, secara geografis, Asia Tenggara berada di persimpangan 3 perairan besar, yang dimana di bagian barat terdapat Samudra Hindia dan Teluk Benggala, di bagian utara terdapat Laut Cina Selatan, dan di bagian timur terbentang Samudra Pasifik. Wilayah Asia Tenggara juga terbagi menjadi 2 bagian bentuk daratan utama. Pertama, daratan berbentuk semenanjung, yang dimana ada 6 negara-negara yang termasuk dalam wilayah ini. Pertama, ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, serta Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Di dalam wilayah ini juga terdapat 5 negara-negaranya, yang dimana negara pertama itu ada Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki posisi geografis sangat strategis, berada di persimpangan jalur laut internasional yang menghubungi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai titik penting dalam perdagangan global sejak dahulu kala, sekaligus membuka peluang interaksi budaya antar bangsa. Selain posisi strategis,
Bentuk wilayah Asia Tenggara yang terdiri atas daratan semenanjung dan gugusan kepulauan memberikan keanekaragaman bentang alam, pegunungan, sungai besar, hutan tropis, serta laut yang kaya sumber daya alam menjadi modal penting bagi kehidupan masyarakat di kawasan ini. Keanekaragaman geografis tersebut juga mempengaruhi pola kehidupan dan budaya masyarakat Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan ini memiliki tradisi, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda. Namun, tetap saling terhubung melalui sejarah panjang, interaksi perdagangan, dan migrasi. Dengan memahami kondisi geografis Asia Tenggara, kita dapat melihat bahwa pentingnya kawasan ini dalam dinamika global. Letaknya yang strategis, kekayaan alam, serta keragaman budaya menjadikan Asia Tenggara bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga wilayah yang perlu dijaga kelestarian alamnya dan diperkuat kerjasama antar bangsa. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam tahun 1400. Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjukkan dengan jari telungkup dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua yaitu Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kafes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan oleh Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, China, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, China, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan ataupun pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Iligo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinse. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, monang, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tiningkling merupakan tarian masyarakat Filipino. Tarian ini menceritakan tentang burung tiningkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang keempat yaitu Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 sebelum Masehi. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keuangan di Kamboja. Orang Khmer menggunakan siok kotak yang disebut keramat. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Nah, selanjutnya itu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar ada keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut rongi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Rongi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Selanjutnya Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup pada permainan tradisional Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain. Menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingkrik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingkrik.
Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos, upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau seperti bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola yang terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lukau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Kalian, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Dalam bahasa Thai, Thailand disebut Prathet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand mengalami beberapa perubahan nama. Dahulu dikenal sebagai Siam, yang berasal dari bahasa Sanskerta dengan arti gelap atau coklat, sebelum akhirnya resmi disebut dengan sebutan Thailand. Thailand memiliki cerita nasional yang sangat terkenal, yaitu Ramakien. Cerita ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Thailand hingga kini. Dalam budaya Thailand, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, kaki dianggap bagian tubuh yang paling hina karena digunakan untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh diarahkan ke patung suci atau orang lain. Selain itu juga, Thailand juga memiliki tradisi minum teh yang sangat mirip dengan Indonesia, di mana di Indonesia itu teh biasa diseduh dengan di poci, sedangkan di Thailand teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang dikenal dengan nama Thai Iced Tea, dan biasanya disajikan pada yang dingin-dingin. Jadi, Thailand bukan hanya dikenal sebagai tanah kebebasan, tetapi juga memiliki budaya yang unik, tradisi yang menarik, serta kebiasaan minum teh yang khas. Semoga pengetahuan ini menambah wawasan kita tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara, terutama ASEAN.